Pemirsa Lampung TV, masih ingat ketika Purwantili dan Gunawan, owner Sugar Group, ikut bergoyang dalam kampanye pasangan Arinal dan Nunik menjadi calon gubernur Lampung pada Pilgub tahun 2018 yang lalu? Keduanya masif mengikuti kampanye sejak dini, hingga pasangan Arinal dan Nunik memperoleh suara lebih banyak dari pasangan lainnya. Muhammad Ridho Fikardo, Bakhtiar Basri, Herman HN, Sutono, dan Mustafa Ahmad Jajuli. Tidak seperti saat mendukung Ridho Fikardo pada pemilihan gubernur sebelumnya, Purwantili dan Gunawan memperlihatkan dukungan terang-terangan dengan hadir pada hampir setiap kampanye. Keduanya juga tampil pada kampanye pemilihan presiden untuk mendukung pasangan Jokowi Widodo dan Maruf Amin dalam beberapa kesempatan dengan datang dari panggung ke panggung dan mengumpulkan pengusaha provinsi ini. Terang-terangan mendukung salah satu calon kepala daerah dan umumnya menang, membuat banyak dari warga Lampung menunggu siapa calon presiden, gubernur, wali kota, dan bupati pilihan Purwantili dan Gunawan selanjutnya. Para calon kepala daerah pun minimal untuk jabatan gubernur Lampung, bupati Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat sepertinya berebut untuk didukung karena kabarnya bantuan yang diberikan tidak perlu dikembalikan alias gratis. Kini pemilihan kepala daerah serentak tinggal beberapa bulan lagi. Kemana bantuan Sugar Group berlabuh masih misteri. Apalagi kedua pengusaha itu tidak terlalu menampakkan diri pula saat pemilihan presiden yang memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Agak susah untuk mewawancarai Purwantili dan Gunawan untuk perkara ini. Lampung TV hanya berhasil berbincang-bincang dengan Da Vinci Koyu, yang sehari-hari juga dikenal dengan nama Alex, yang sering tampak jika kedua bos Sugar Group itu tampil. Koyu pun menyebut belum memperoleh nama calon kepala daerah yang mesti didukung dari Purwantili. Soal ia tampak pada kampanye calon gubernur, seperti Hanan A.Razak, ia menyebut karena sudah dipersatukan sebagai saudara dalam adat Megopak Tulang Bawang. Saya dengan Bu Li itu saya hormat banget. Hubungan saya kepada beliau itu semata-mata hubungan bisnis. Saya bisnis di bidang alat berat. Jadi manakala katakan Bu Li ada hajat di Lampung, sebagai orang yang katakan berpenghasilan dari usaha mereka, saya akan tentu mencoba mendekatkan diri, tapi semua itu kan kembali kepada beliau. Kami yakin Kokoyu itu sudah ada isyarat. Kalau lihat gerakan di lapangan kan memang belum tampak ya. Apakah secara fisik beliau hadir, apakah timnya beliau yang organik, yang internal itu hadir? Nggak ada. Sejak zaman Ridho dan kemudian Arinal Nunik terlibat. Masalahnya apa sehingga begitu banyak berkepentingan terhadap itu? Jadi gini, kalau motivasi sesungguhnya kan hanya beliau yang tahu, hati beliau kan. Kalau kepentingan bisnis, kan saya sudah sampaikan tadi, saya bukannya organ beliau kan, saya tidak dalam struktur bisnis beliau kan. Tapi kalau saya melihat dari luar nih ya, saya melihat dari kacamata luar kan, ibu ini kan orangnya baik, ya, berusaha berkontribusi kepada orang yang dia sayangi dengan orang yang dia kenal. Contoh, Bang Ridho itu kan ayahnya direktur di sana. Otomatis dong kalau Pak Fauzi itu punya hajat, Bu Li nggak bantu, nggak. Bang Arinal ini kan punya hubungan cukup lama ya, historikal ya dengan ibu ya. Jadi manakala Bang Arinal ini punya hajat, saya kira nggak mungkin nggak dibantu. Pak Yusuf Kohar ya, Pak Yusuf Kohar tahu betul ya, waktu zaman Ridho kan termasuk tulang punggung tim pemenangan dari Ridho Fikardo dan ketua Apindo juga. Ada hubungan emosional kuat di situ antara ibu dengan Yusuf Kohar. Untuk sementara Kokoyu sedang bantu siapa? Kadang-kadang saya kunjungan ke panggung, ya memang ke panggung ke Pak Hanan ya. Kenapa? Ya sampai Hasan ini ada panggungnya cuma Pak Hanan. Kalau pembiayaan bukan dari saya dengan Pak Hanan. Itu kan orang tahu ya, saya ini seampun semuari dengan beliau itu dengan acara pokok sidang adat potong kerbau di
Tulang Bawang sana, dan itu saya resmi menyandang gelar adat dari Tulang Bawang yang naik opak atau apa itu kan. Saya diisukan katanya saya bermain terlalu jauh, baik rekom Golkar, baik rekom dari PAN ya, Bang Jul ya. Saya kan bukan orang partai, Bang. Saya orang partai, sini orang bisnis. Saya orang bisnis, saya ketemu Bang Jul, Ketua Umum PAN, saya bisa ngobrol enak gitu kan. Ketemu petinggi-petinggi Golkar di Jakarta, misalkan Bang Doli ya, saya juga ngobrol enak gitu kan. Mereka tentu juga kan minta pendapat dari pihak ketiga, eksternal, nggak melulu dari calonnya kan. Kalau mempengaruhi dalam membuat kebijakan keputusan enggak lah, nggak ada ke situ. Mereka punya tim sendiri kok, punya tim survei sendiri, punya tim pilkada sendiri, punya tim pemenangan sendiri. Saya posisinya juga ada di struktur itu. Kalau TKD dulu jelas tahu struktur saya tuh adalah saya bendahara TKD Provinsi Lampung. Tim kampanye daerah itu kan diketuai oleh senior kita ya, ayah saya ya, Ayah Faisal ya. Nah, saya berperan di situ itu kan kebetulan saya sebagai bendahara TKD. Bendahara TKD yang mana sebenarnya dana itu sudah tersedia. Saya hanya memanage bagaimana titik-titik hiburan itu, formatnya apa, itu kan berdasarkan pengalaman yang sudah apa yang kira-kira mengena untuk masyarakat Lampung ini untuk menaikkan popularitas capres dan cawapres pada waktu itu kan. Kita Lampung ini kan nggak lepas-lepas dari hiburan. Ya udah kita sepakati dari segi hiburan gitu. Kalau kita udah sepakat dari segi hiburan kan kita lihat titik-titik mana yang kira-kira kantong-kantong suara gitu kan. Hasilnya kan kelihatan. Bahu-membahunya Gerindra dengan relawan dengan partai koalisi lain, Prabowo menang mutlak dalam hampir 70%. Ya kita kalau Bang Mirza menang saya bersyukur, kalau Bang Manan menang saya bersyukur. Kabarnya Kokoye juga ikut bantu Umar ini kan orang tahu kan, beranjak dari mana kan, dari entitas yang sama kan. Jadi kalau saya bilang saya nggak kenal Umar tuh bohong. Tapi apakah saya bantu Umar, mungkin bisa ditanya Pak Umar sendiri lah, bantu dalam hal apa. Kita kan taunya Kokoye ini udah lama dipercaya oleh Ibu Li Ya, untuk pilkada di Lampung. ya. Sebenarnya sejak kapan? Ya kalau dipercaya itu kan terlalu luas ya sifatnya. Kalau dipercaya ini dipercaya seberapa persen itu kan. Kalau diberi kepercayaan untuk ikut, diberi ruang untuk ikut ya. Waktu Pak Arinal itu saya diberi ruang untuk ikut ya. Kalau pilkada zaman Arinal kan kelihatan. Kalau kali ini siapa ini kira-kira yang didukung oleh beliau? Sampai sejauh ini saya belum pernah ditanya, belum pernah diajak ngobrol, juga belum pernah dengar beliau ada statement. Apakah beliau nggak ikut atau melihat-lihat dulu? Kalau melihat gelagat-gelagat di lapangan ini kan sebenarnya jauh dari pola-polanya Pak Arinal, jauh. Yang mungkin lebih tepat bisa jawab itu cagupnya ya, Pak Hanan ya, atau Bang Umar ya. Masih wait and see Bang, karena ini kan waktunya masih ada 60 hari ya untuk pendaftaran. Kemudian untuk pendaftaran di KPU itu kan mungkin kurang lebih 90 hari ya. Masih cukup lama untuk menghambur-hamburan energi. Memang kalau kita lihat saat ini yang sudah mengeluarkan energi dan sifatnya sporadis, kontinu itu Hanan. Fokusnya Pak Hanan ini saat ini adalah internal dulu sebetulnya. Merebut rekom Golkar agar bisa jatuh ke tangan beliau. Nah, kalau rekom Golkar sudah jatuh ke tangan beliau, pasti ada gerakan lain yang mungkin beda formatnya atau bagaimana. Syamsul bin Nasution melaporkan dari Bandar Lampung.